Di luar dungeon, terlihat orang-orang yang masih menunggu keluarnya orang-orang dari Guild Celestial mulai mengira-ngira bahwa sudah 45 menit semenjak mereka memasuki dungeon tersebut. Jadi menurut mereka, orang-orang dari Celestial kemungkinan masihlah berada di lantai pertama. Walaupun dengan adanya ketua dan wakil guild yang ikut ke dalam tim yang sedang menantang dungeon tersebut, mereka yakin bahwa itu masihlah tidak mudah untuk dapat menyelesaikannya. Dan dari orang-orang yang semakin banyak berdatangan tersebut, ada banyak juga yang tujuannya hanya untuk dapat menanyakan kepada orang-orang Celestial mengenai informasi keadaan di dalam dungeon tersebut. Dan mereka tidak mempedulikan jika pada akhirnya orang-orang dari Celestial gagal sekalipun. Kembali ke dalam dungeon, terlihat Lingxi bersama timnya akhirnya telah memasuki lantai yang terakhir, yaitu lantai ketiga. Dan juga mereka harus bersiap untuk menghadapi kemarahan bos yang mengerikan, yaitu Welling Ghoul. Dan di lantai ketiga juga memiliki efek kebangkitan musuh seperti halnya di lantai-lantai sebelumnya, yang mana pada saat HP Welling Ghoul telah berkurang sebanyak 30%, maka Necromancer Elite akan dibangkitkan ke medan tempur. Dan juga Welling Ghoul juga akan membangkitkan prajurit skeleton yang mati dalam jarak 5 meter dalam waktu 10 detik. Dan ketika HP Welling Ghoul sudah tersisa tinggal 30%, maka semua Undead yang berada di lantai 1 dan lantai 2 akan dibangkitkan dan akan memasuki tempat tersebut melalui teleporter. Kondisi untuk menyelesaikan dungeon tersebut adalah dengan mengerahkan seluruh kemampuan, kalahkan Welling Ghoul dan mengakhiri bencana yang disebabkan olehnya. Angin mengerikan mulai berhembus keluar dari kedalaman. Dengan bos yang berada di kedalaman tersebut, mereka juga akan bertemu kembali dengan prajurit skeleton yang akan menghadang mereka dalam perjalanan mereka menuju ke bawah. Jadi mereka harus membersihkan semua prajurit skeleton di sepanjang perjalanan. Walaupun pada akhirnya para prajurit skeleton akan terus dibangkitkan dan harus mereka lawan lagi di gelombang berikutnya. Blue Cloud menceritakan pengalaman sebelumnya. Mereka memasuki dungeon tersebut dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah, yang mana mereka akhirnya bisa mencapai posisi bos setelah melewati rintangan yang sangat sulit. Bahkan sesampainya di bawah, ternyata mereka harus menghadapi lagi para skeleton yang dibangkitkan di belakang mereka. Dan setelah bersusah payah membuat HP bos tinggal tersisa 30%, ternyata hal tersebut memicu summon yang lainnya. Elite Necromancer ternyata mampu memanggil pasukan skeleton tanpa henti, hingga bahkan mereka tak mampu menyentuh bos sedikit pun. Dan yang ada hanyalah rasa tenggelam oleh ketidakberdayaan yang luar biasa dari gelombang Undead. Kali ini, biar aku sendiri yang akan memancing para prajurit skeleton di sepanjang perjalanan, ucap Lingxi yang juga sekaligus membuat terkejut anggota tim yang lainnya. Namun tidak begitu dengan Blue Cloud. Ia malah tertawa puas mendengar ucapan Lingxi tersebut, karena akhirnya ia bisa mendengar ucapan yang ditunggu-tunggunya dari Lingxi. Blue Cloud juga yakin apabila dengan kemampuan top time yang dimiliki Lingxi itu mampu memancing seluruh prajurit skeleton menuju lantai terbawah, maka selanjutnya Blue Cloud akan melakukan hal yang seperti Lingxi, yaitu memancing bos untuk naik ke permukaan. Mereka akan memisahkan bosnya dengan pasukannya, hingga begitu mereka akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengalahkannya. Sontak Lingxi juga terkejut dengan apa yang diucapkan Blue Cloud tersebut, karena memang rencana seperti itulah yang akan ia katakan, dan itu merupakan strategi yang didapatkannya di kehidupan sebelumnya. Blue Cloud terlihat seperti sudah mempersiapkan strategi tersebut sebelumnya. Dan Lingxi cukup yakin bahwa sebenarnya ia telah meremehkan Blue Cloud sebelumnya. Ia lalu menekankan lagi bahwa untuk melancarkan rencana tersebut, koordinasi mereka sangatlah penting. Jika pada saat Lingxi memancing seluruh pasukan skeleton menuju ke bawah, lalu terjadi sesuatu pada koordinasi mereka, maka yang terjadi selanjutnya adalah Lingxi akan tenggelam oleh gelombang Undead dalam waktu 3 detik. Apa kau meragukan kemampuanku? Memang kemampuan Guildmaster Blue Cloud sungguhlah di luar imajinasi. Kalau begitu, tak perlu basa-basi lagi. Lalu dengan cepat Lingxi pun pergi dari tempat itu. Orang-orang pun terkejut dikarenakan ternyata Lingxi benar-benar pergi seorang diri menghadapi prajurit skeleton.
Well pun lalu mengatakan kekhawatirannya terhadap Lingxi kepada Blue Cloud dan ia pun menawarkan diri untuk membantunya. Namun Blue Cloud mengatakan pada Well untuk tidak perlu khawatir padanya dan menyuruhnya untuk mengingat video rekaman yang diberikan Hammer sebelumnya. Karena jika dibandingkan dengan yang telah dilakukan Lingxi sejak bekerja sama dengannya, maka seharusnya Lingxi belumlah mengeluarkan semua kemampuannya. Lingxi yang telah pergi meninggalkan rekan-rekannya yang lain, kini sudah melompat menuju lokasi bos. Dengan melompat dari satu sisi tangga ke sisi tangga selanjutnya, ia dapat dengan cepat meluncur ke bawah. Selain itu, dengan kemunculan Lingxi di antara pasukan Skeleton, hal itu membuat pasukan Skeleton terpancing amarahnya dan membuat mereka semua mengikuti Lingxi. Selain melompati mereka, ia juga sesekali memberikan serangan pada mereka. Dan ia pun berusaha sebisa mungkin untuk tidak berhenti. Karena dengan jumlah pasukan Skeleton yang segitu banyaknya, jika sesaat saja ia berhenti, maka ia juga akan berakhir. Jadi, ia harus secepat mungkin memutuskan kemana langkahnya harus melangkah selanjutnya, serta kapan saat yang tepat untuknya menyerang. Dan juga dengan cepat ia juga harus mendapatkan rute yang terbaik. Di atas, rekan-rekan Lingxi yang lain cukup terkejut melihat Lingxi yang ternyata mampu melewati pasukan Skeleton segitu banyaknya. Sedangkan Blue Cloud juga menyadari perubahan yang terjadi pada pergerakan Lingxi, yang mana pergerakan Lingxi kini terus-menerus berkembang. Ini sangatlah tenang. Bahkan aku bisa mendengar denyut jantungku sendiri. Apakah aku sudah terbiasa dengan ini? Gerakan Skeleton nampak jauh lebih lambat dari sebelumnya, dan top timeku jauh lebih kuat dari sebelumnya, ucap Lingxi dalam hatinya yang mulai menyadari perubahan pada dirinya. Beberapa saat pun berlalu, terlihat pasukan Skeleton yang berada di tangga bagian atas kini sudah kosong karena mengikuti Lingxi menuju ke bawah. Hingga tak lama kemudian, akhirnya Lingxi tiba di tingkat terendah. Dan juga, pada akhirnya di hadapannya, Lingxi juga telah dapat melihat sosok bos, Welin Gol. Dengan pasukan Skeleton dalam jumlah yang sangat banyak masih mengikuti di belakangnya. Guildmaster Blue Cloud, sekarang! Blue Cloud pun lalu dengan sigap menjawab perintah Lingxi tersebut dengan cepat-cepat menarik busur panahnya dan mengarahkannya ke arah Welin Gol. Tempat lalu berpindah ke kantor divisi ketiga Guild Nebulos. Terlihat Tiana yang sedang terkejut yang mana ia baru mengetahui kabar mengenai Lingxi yang ternyata sedang mencoba menyelesaikan dungeon di Sestros Graveyard tingkat kesulitan Insanity bersama-sama dengan ketua Guild Celestial. Tiana lalu mempertanyakan bagaimana bisa Lingxi bertemu dengan ketua Guild Celestial. Dikarenakan Guild Celestial bukanlah guild kelas kecil ataupun menengah, melainkan guild tersebut merupakan guild kelas tinggi yang menempati posisi keempat dari 5 besar guild di Heavenland. Menurut Tiana, Blue Cloud adalah sosok penting yang bahkan hanya dengan bersinnya saja, hal itu dapat mengguncang Heavenland. Bahkan ketua Guild Nebula sekalipun harus bersikap dengan hormat saat menemui ketua Guild Celestial. Mengingat saat ini hubungan antara 5 guild besar sedang sensitif, jika info mengenai Lingxi dan Guildmaster Celestial yang memiliki hubungan dekat itu sampai tersebar, maka Tiana takut nantinya akan menyebabkan kesalahpahaman. Ryuko lalu mencoba memberikan pendapatnya, bahwa kemungkinan Lingxi pasti memiliki alasannya tersendiri. Karena menurutnya mereka tidak akan bisa membayangkan Lingxi dengan logika yang biasa. Dan menurut Ryuko sendiri, Lingxi sangatlah pantas untuk berada di sekitar orang-orang dengan level seperti Guildmaster Celestial. Dan ternyata Wasabi juga setuju dengan pendapat Ryuko dan menyuruh Tiana untuk duduk dan istirahat saja. Tiana yang mulai menyadari juga dengan tindakan Lingxi yang tidak bisa ditebak dengan logika, lalu mulai mencoba untuk tenang. Walaupun ia tidak yakin dengan usaha Lingxi untuk memecahkan rekor tingkat Insanity Dungeon di Sestros Graveyard tersebut akan berhasil. Tenanglah Sister Tiana, pasti tidak akan ada masalah. Bos Lingxi ada di sana. Mereka dipastikan akan mampu menyelesaikannya. Kita hanya tinggal menunggu pemberitahuan sistem saja. Kembali ke dalam dungeon, terlihat anak panah yang ditembakkan Blue Cloud
kini telah melesat dengan cepat menuju lantai dasar. Dan serangan Blue Coat pun lalu dengan tepat berhasil mengenai Welling Gold yang sedang bersiap merapal spellnya, dan lalu membuat spellnya itu menjadi gagal. "Kemarilah," ucap Blue Coat. Welling Gold pun lalu mulai memalingkan dirinya dari Lingxi dan mulai menghadap ke arah penyerangnya. Dan ternyata kebencian kini telah berhasil mengarah ke Blue Cloud. Tak selang lama kemudian, dan wush, dalam sekejap Welling Gold sudah melompat dan menuju ke permukaan. Dengan Welling Gold yang telah berhasil dipancing menuju atas, yang harus dilakukan oleh Lingxi selanjutnya adalah menahan para prajurit skeleton untuk tetap berada di bawah. "Bosnya di sini, semuanya bersiaplah," ucap Blue Cloud memperingatkan rekan-rekannya. Tak selang lama kemudian, muncul Welling Gold di hadapan mereka. "Pasang shield, lindungi para mage," ucap Well. "Sebelum saudara Lingxi sampai ke sini, damage dari mage sebaiknya tidak membuat Guild Celestial kita malu." Mereka pun lalu bersama-sama mengeluarkan serangan jarak jauh mereka ke arah Welling Gold. Welling Gold yang melihat banyaknya serangan menuju ke arahnya, ia pun lalu bersiap mengeluarkan skillnya, Terror Well. Skill yang dikeluarkan bos ternyata mampu menghalau dan menghancurkan semua serangan yang menuju kepadanya. Dan di saat yang sama, ternyata Well yang sedang memanfaatkan kesibukan bos yang saat ini sedang mencoba menghalau serangan padanya, kini telah melesat menerjang ke arah bos. Hingga saat ia telah berhasil sampai di hadapan bos, tiba-tiba bos mengeluarkan skill kutukan. Dan Well yang berada tepat di hadapan bos pun terkena serangan itu dengan telak. Dan Well terkena efek fear dikarenakan serangan tersebut. Shaker Aura. Well pun lalu dengan cepat mengeluarkan skill debuff-nya sehingga efek fear padanya pun menghilang. Skill bos sedang cooldown. Serang sekarang. Blue Cloud dan rekan-rekan magenya lalu melancarkan serangannya lagi, dan akhirnya berhasil mengenai bos dan menurunkan beberapa HP-nya. "Setelah bos kehilangan 30% HP-nya, kita harus mengganggu pemanggilan pertamanya," ucap Blue Cloud. "Baiklah," jawab Well. Blue Cloud pun lalu menanyakan keadaan Lingxi yang sedang berjuang sendiri menahan gerombolan pasukan skeleton di bawah. "Masih bagus. Tunggu aku datang ke sana," ucap Lingxi sembari menyerang dan menghindari skeleton. Lingxi lalu menggunakan backstep-nya untuk mencapai skeleton yang berada di tingkat kedua, sembari tetap berusaha menahan kebencian pasukan skeleton padanya. Hingga saat ia hampir mencapai tingkat kedua, ia pun lalu menggunakan skill Shadow Flash Blink sembari menghajar skeleton di atasnya. Evil Spirit Invisibility. Dengan klon Lingxi yang tetap tertinggal di bawahnya, Lingxi lalu mengeluarkan skill Quick Step-nya dan ia terus melesat menuju tingkat teratas. Akhirnya dengan cara tersebut, Lingxi pun dapat dengan cepat mencapai tingkat atas, dan dengan klon yang tertinggal di bawah membuat kebencian terhadapnya dipindahkan ke klonnya. Dan yang tertinggal untuk mereka hanyalah fear. Sedangkan di atas, mereka yang sedang menghadapi bos telah berhasil membuat HP bos kini berkurang sebanyak 30%. Dan mulai bersiap untuk menghadapi skill pemanggilan dari bos. Namun yang terjadi ternyata bos tidaklah mengeluarkan skill pemanggilannya, melainkan ia malah mengeluarkan skill korosif. Dan Well yang sedang berada di dekat bos untuk bersiap mengagalkan spell pemanggilannya pun langsung terkejut dan berusaha menghindarinya. Well tidak mengetahui bahwa di tingkat kesulitan Insanity, bos akan mengeluarkan skill korosif terlebih dahulu sebelum melakukan skill pemanggilan. Necromancer Summon. Bos pun kini mulai bersiap melakukan skill pemanggilannya. "Kita telah salah perhitungan. Aku takut kita tidak akan berhasil," ucap Well. Blue Cloud yang hanya bisa melihat bos yang sudah mulai akan mengeluarkan skill pemanggilan, lalu terlihat terkejut dengan apa yang dilihatnya. "Tidak, kita akan berhasil." Muncul sosok Lingxi yang dengan cepat melesat dari bawah langsung menuju ke arah bos, dan langsung menebas bagian belakang bos, hingga membuat skill pemanggilannya pun terganggu. "Jika kau sedikit terlambat, aku tidak akan mengampunimu,"
ucap Blue Cloud yang secara tidak langsung mengungkapkan dirinya yang senang skill bos berhasil digagalkan oleh Lingxi. Serang, bantu tarik kebenciannya dariku. Kini giliran kita untuk memburumu. Mage, lanjutkan untuk menyerang. Perhatikan jarak bos. Dan kalian, tank, perhatikan pada skill area bos, ucap Well kepada rekannya. Lalu Blue Cloud bersama Well maju bersama untuk mengelilingi bos dan menyerang bersama dengan Lingxi. Dan Blue Cloud juga mengingatkan pada Well dan Lingxi yang mana mereka adalah petarung jarak dekat untuk berhati-hati. Dikarenakan dengan tabrakan biasa dari bos saja sudah cukup mampu menimbulkan kerusakan yang serius. Well lalu menerjang ke hadapan bos dan Well of Like. Ia pun lalu menebas bos itu dengan pedangnya dan berhasil mengenai bos dengan telak. Namun selepasnya ia menyerang bos. Ia lalu terkejut dengan Lingxi yang ternyata sedari tadi ia tetap menyerang bos sembari memberi perintah serta berkoordinasi dengan yang lainnya. Dan Well yang melihat gerakan Lingxi saat ini sudah jauh lebih kuat dibandingkan saat ia bersaing dengannya sebelumnya. Dan top time-nya juga telah meningkat selama periode ia memasuki dungeon tersebut dengan kecepatan peningkatan yang sangat menakutkan. Dan dengan ekspresi yang dipancarkan Lingxi saat ini, Well sangatlah yakin bahwa itu bukanlah ekspresi dari orang yang biasa saja. Lingxi jelas-jelas memiliki kualifikasi untuk menjadi pendukung di divisi pertama, untuk mampu memperluas area kekuasaan guild. Hingga akhirnya hal tersebut membuat Well bertanya-tanya, bagaimana bisa Lingxi hanyalah berada di divisi ketiga? Apa mungkin Lingxi merencanakan sesuatu? Hingga akhirnya Well bergerak kembali mendekati Blue Cloud dan ia pun lalu menyampaikan unek-uneknya kepada Blue Cloud. Namun ternyata ia hanya tertawa sembari berkata, setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Aku tidak tertarik dengan dia yang berada di divisi ketiga. Aku hanya tertarik padanya secara pribadinya saja. Jika saja ia bergabung dengan kita, bersama kamu dan aku, kita akan menjadi seperti harimau yang bersayap, ucap harapan Blue Cloud sembari terus menembaki bos. Di sisi lain, bos yang sedari tadi terus-terusan menerima serangan dari timnya Lingxi kini nampak telah berhasil menurunkan HP bos hingga tersisa 60%. Dan itu adalah saat bos akan mengeluarkan skill summon yang keduanya. Lingxi pun lalu menjelaskan bahwa akan muncul monster yang jumlahnya kurang lebih dari sebelumnya. Dan ia menyerahkan monster-monster summon tersebut kepada Blue Cloud. Sedangkan Lingxi bersama dengan Well akan bertanggung jawab untuk mengganggu bosnya. Dan juga Lingxi juga mengingatkan tentang serangan Sonic yang akan dilancarkan bos, dikarenakan serangan tersebut dapat menyebabkan buff negatif, yaitu shock mental. Ternyata benar apa yang dikatakan Lingxi sebelumnya. Kini bos pun mulai menyerang mereka dengan raungan Super Sonic. Hal itu membuat mereka langsung berupaya untuk menghindarinya. Sungguh mendebarkan. Apakah saudara Lingxi pernah bermain dungeon ini sebelumnya? Mengapa kau mengetahui dengan sangat jelas mengenai detailnya? Tanya Blue Cloud. Temanku mendengar temannya yang berada di guild nomor 1 berbicara mengenai hal ini. Aku menghabiskan sedikit uang untuk memintanya membantu bertanya tentang keadaan dungeon ini, jawab Lingxi. Dan dengan jawaban dari Lingxi yang cukup beralasan tersebut, lalu langsung membuat Blue Cloud merasa bahwa Lingxi memanglah memiliki jaringan yang sangat luas. Pasukan skeleton yang disummon bos pun akhirnya muncul, seperti yang telah dikoordinasikan Lingxi sebelumnya. Blue Cloud lalu menembaki para skeleton dan cukup dengan sekali serang dengan menggunakan skill areanya. Dalam sekejap, gelombang skeleton langsung dihancurkan olehnya. Tinggalkan pasukan skeleton padaku. Pergilah untuk membantu Well mengganggu bos. Di hadapan bos, kini sudah ada Well yang sedang menyerangnya dengan skill Glorious Light. Dan dari serangan tersebut menyebabkan efek stun pada bos. Dan sesaat setelahnya disusul oleh Lingxi Quick Step. Dengan skillnya itu, ia pun dapat dengan cepat berpindah ke tempat di dekat kepala bos. Dan slash, tebasan Lingxi pun tepat mengenai bos dan membuat bos terkena efek blind. Tingkatkan damage, perintah Lingxi.
Anggota yang lain pun sontak melancarkan serangan dengan skill yang lebih kuat. Bertubi-tubi serangan mereka lancarkan, hingga pada akhirnya HP bos berhasil berkurang hingga sampai tersisa 30%. Namun dengan HP bos yang tinggal 30%, hal itu juga menandakan bahwa itu adalah saat bos akan mengeluarkan serangan bencana yang lebih kuat, yaitu membangkitkan semua monster dari lantai 1 dan 2 dan menghadirkannya ke medan tempur tersebut melalui teleporter. Hingga akhirnya para monster dari lantai 1 dan 2 mulai bermunculan. Sontak semua anggota tim pun panik, yang mana gelombang monster yang datang sudah terlihat seperti banjir hingga membuat mereka yakin bahwa monster-monster itu tidaklah mungkin bisa mereka hadapi. Begitu juga dengan Blue Cloud, ia pun juga mulai merasa khawatir dan menanyakan Lingxi tentang rencana untuk menangani tengkorak dan penyihir yang telah dibangkitkan tersebut. Namun tanpa diduga, ternyata Lingxi mengatakan bahwa tidak ada cara untuk menghadapi pasukan monster yang dibangkitkan. Tentu saja ucapan Lingxi tersebut membuat Blue Cloud terkejut. "Saudara Lingxi, sekarang bukanlah saatnya untuk bercanda." "Aku tidak bercanda, karena mereka tidak perlu dihadapi." Blue Cloud pun masih tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Lingxi. Lingxi pun lalu menjelaskan, "Aku memiliki kemampuan tumpukan serangan. Sejak masuk lantai 3 sampai sekarang, seranganku tidak pernah terganggu." Ucap Lingxi yang ternyata tumpukan serangan yang dimiliki Lingxi adalah sebanyak 2412. Aku mengerti sekarang," ucap Blue Cloud yang langsung paham dengan maksud Lingxi. Blue Cloud pun langsung memerintah anggotanya, "Semuanya, dengarkan. Lakukan yang terbaik untuk berkoordinasi dengan Lingxi. Tank Warrior, kerahkan seluruh kemampuan kalian untuk memblokir gelombang serangan tengkorak dan juga lindungi Mage di belakang kalian. Mage, gunakan mana terakhir kalian dan pakailah spell yang terkuat yang kalian miliki dan hancurkan sihir pelindung Welling Gold." Komando dari Blue Cloud pun lalu diikuti para anggotanya, dan serangan terakhir dengan segenap sisa kekuatan mereka dilancarkan hingga menimbulkan ledakan besar pada bos, yang pada akhirnya sihir perisai bos pun berhasil dihancurkan. "Saudara Lingxi, kami mengandalkanmu." Lingxi pun langsung melompat menuju bos. "Aku akan membiarkanmu merasakan kerusakan dari hampir 3000 serangan menumpuk." Dari ketinggiannya saat ini, Lingxi pun lalu meluncur ke bawah dengan cepat dan slash. Serangan pun berhasil mendarat dengan telak pada tubuh bos hingga membuat tubuh bos kini terbelah menjadi 2. Sedangkan orang-orang di luar dungeon yang masih menunggu keluarnya tim dari Celestial untuk keluar, yang mana mereka juga tidak yakin tim dari Celestial dapat menyelesaikan dungeon tersebut, pun terkejut dikarenakan di hadapan mereka semua kini telah muncul pemberitahuan sistem. "Selamat kepada tim dari Celestial. Member Lingxi, Unrivaled Blue Cloud, Falling Well, dan rekan tim yang lain. Mereka semua telah berhasil menyelesaikan dungeon Disastrous Graveyard dengan tingkat kesulitan Insanity dan ditetapkan sebagai rekor pertama yang mampu menyelesaikan di tingkat Insanity. Dikarenakan ekspedisi tersebut berjalan di bawah nama Guild Celestial, maka rekornya pun akan dimiliki oleh Guild Celestial dan juga tidak ada cara untuk membuat nama Lingxi tetap tersembunyi. Walaupun bisa dikatakan upah yang akan diterima Lingxi sangat bagus, namun bagi orang yang tidak menyukai ketenaran seperti dirinya, ia pun yakin bahwa setelah ini akan timbul masalah yang akan datang padanya. Aha, kerja bagus. Rekor Insanity milik kita. Jika ini bukan karenamu, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan tantangan Insanity ini. Ini semua berkat kerja keras semuanya, jawab Lingxi yang masih selalu rendah hati di hadapan mereka. Blue Cloud yang melihat hasil drop item yang didapatkan sangatlah banyak, lalu mengatakan kepada Lingxi bahwa Lingxi akan mendapatkan bagian yang paling banyak. Sedangkan Lingxi ternyata terlihat tidak tertarik dengan hal itu, dikarenakan ia tahu bahwa uang yang didapatkan dari dungeon tersebut tidaklah banyak. Paling banyak mungkin hanya 50 silver,
setiap orangnya. Namun jika hadiah XP didapatkan berdasarkan jumlah kontribusi, Lingxi pun mengharapkan ia akan mendapatkan XP yang lebih banyak dari yang lainnya. Dan tiba-tiba muncul cahaya keemasan pada tubuh Lingxi. Dan ternyata Lingxi kini naik level menjadi level 13, yang mampu meningkatkannya sebanyak 1,5 level dikarenakan kontribusinya. Kini ekspedisi mereka telah berhasil. Dengan kabar mengenai mereka yang telah tersebar, Blue Cloud pun lalu mengajak mereka untuk kembali ke markas Guild Celestial terlebih dahulu. Singkat cerita, tempat pun berpindah ke markas Guild Celestial. Terlihat di tempat itu sudah ada Blue Cloud, Well, dan juga Lingxi. Setelah sebelumnya Blue Cloud telah banyak mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Lingxi, kali ini ia tidak akan mengucapkan hal itu dengan ucapan lagi, yaitu dengan cara memberikan upah kepada Lingxi sesuai yang disepakati mereka sebelumnya. Dan pembayaran sebanyak 3 koin emas pun diterima oleh Lingxi. Blue Cloud yang mengetahui bahwa rencana selanjutnya Lingxi adalah untuk kembali ke Guild Nebulos, lalu ia pun bermain mata kepada Well, seraya memberikan isyarat kepada Well untuk berbicara. Well yang menerima isyarat tersebut lalu berbicara kepada Lingxi dan menanyakan pendapat Lingxi mengenai Guild Celestial. Lingxi pun hanya menjawab bahwa Guild Celestial adalah peringkat keempat dari 5 guild teratas, dengan kekuatan dari Guild Master Blue Cloud dan juga wakil Guild Well yang tidak perlu lagi dipertanyakan. Well pun lalu menyampaikan kesenangannya atas opini dari Lingxi tersebut, dan Well sendiri juga menyatakan bahwa ia senang dengan kerjasama dengan Lingxi yang sebelumnya, yang mana ekspedisi tersebut mungkin tidak akan berhasil tanpa adanya Lingxi di dalam timnya. Dan yang terakhir, yang juga merupakan inti dari pembicaraan tersebut, Well pun menanyakan kesediaan Lingxi untuk dapat bergabung dengan Guild Celestial. Lingxi yang sudah menduga bahwa itu akan terjadi, lalu meminta maaf kepada mereka, bahwa seperti di saat kesepakatan awal, yang mana ia hanya akan berkolaborasi 1 kali dan tidak ada niatan untuk berpindah guild. Well pun lalu mengatakan lagi, walaupun Celestial bukanlah guild nomor 1, namun mereka juga memiliki persyaratan yang ketat dalam perekrutan. Dan Well yang sudah sangat tulus menawarkan hal tersebut kepada Lingxi, lalu menawarkan Lingxi hak istimewa lain yang juga sangat besar. Namun jawaban Lingxi tetaplah sama seperti sebelumnya, yaitu ia tidak ada niatan untuk berpindah guild saat ini. Sudah habis cara Well untuk membujuk Lingxi, hingga pada akhirnya ia pun mengatakan sesuatu hal yang sangat mengejutkan. Jika kau bersedia untuk bergabung dengan kami, posisi wakil guild akan kuserahkan padamu. Saudara Lingxi, bagaimana menurutmu? Lingxi pun terdiam dan mulai merenungi tawaran dari Well. Jika saja ini kehidupanku sebelumnya, dengan kondisi yang seperti ini, tanpa pikir panjang lagi, aku pasti akan langsung menerima tawaran tersebut. Tapi di kehidupanku kali ini, tujuanku lebih dari ini. Aku tak akan membiarkan diriku menjadi goyah hanya karena hal seperti ini. Maafkan aku, wakil Guild Well. Itu bukanlah hal yang aku inginkan. Well, sudah cukup. Kita tidak akan memaksamu lagi. Terima kasih atas pengertiannya, Guild Master Blue Cloud. Kalau begitu, aku akan pergi. Lalu Lingxi pun pergi dari tempat itu, meninggalkan mereka begitu saja yang masih merasa kecewa. Blue Cloud pun lalu hanya tertawa dengan hasil penawarannya terhadap Lingxi. Dan itu ternyata dikarenakan Guild Wolfang telah mengajukan permintaan untuk beraliansi dengan Guild Celestial. Dengan kata lain, di pertemuan mereka dengan Lingxi selanjutnya tidaklah lagi sebagai kawan, melainkan sebagai musuh. Terlihat seseorang sedang melakukan perbincangan. Sembari meneguk minuman di cangkirnya, ia menanyakan tentang seseorang dari guildnya yang membantu Guild Master Celestial dalam menyelesaikan dungeon. Lalu rekannya yang bernama Kokoli yang juga merupakan wakil Guild Master Nebulos mengkonfirmasi hal tersebut. Ia mengatakan bahwa informasi tersebut didapatkannya dari ketua divisi pertama, yang mana dikabarkan bahwa orang itu telah membantu Blue Cloud dalam menyelesaikan dungeon di Sestros Graveyard tingkat Insanity dan berhasil memecahkan rekor pertama,
Dan bukan itu saja, seorang thief yang diketahui bernama Lingxi juga telah berhasil mendapatkan pencapaian yang luar biasa dalam Guild War. Kau bilang thief itu berasal dari divisi ketiga? Ya, dia bawahan dari kapten divisi ketiga yang baru, Tiana. Orang misterius itu pun menaruh cangkirnya dan berkata, "Beritahu mereka untuk datang menemuiku." Dan ternyata dia adalah Hearth Stillwater, yang juga merupakan Guildmaster Celestial. Tempat lalu berpindah ke markas divisi ketiga Nebulos. Terlihat Lingxi kini sudah berada di tempat itu, dikarenakan ulah Lingxi sebelumnya. Ditambah lagi ia yang tidak menyembunyikan identitasnya, membuat orang-orang Guild Nebulos beramai-ramai berdatangan untuk mencarinya. Dan Tiana dibuat kesal karena Lingxi juga, yang mana ia telah mendapatkan banyak pesan pribadi yang menanyakan identitas Lingxi padanya. Dan menurutnya hal tersebut sudah sangatlah mengganggu. Tiba-tiba muncul pesan dari grup manajemen pada Tiana. Belum sempat membaca isi pesan tersebut, datang Wasabi dan langsung berkata, "Tiana, apa kau sudah membaca pesan dari grup manajemen Nebulos?" Tanya Wasabi. "Guildmaster Stillwater ingin bertemu denganmu, dan juga Lingxi sekarang," tambah Wasabi dengan cemas. Singkat cerita, Lingxi dan Tiana kini sudah dalam perjalanan menuju markas besar. Di sepanjang perjalanan, raut ekspresi cemas sangat jelas terlihat dari raut wajah Tiana. Bahkan sekalipun Lingxi telah mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab, namun ternyata Tiana masihlah tetap cemas. Menurut Tiana, hal tersebut tidaklah sesederhana itu. Lingxi lalu diberi pengertian oleh Tiana bahwa untuk menjalankan sebuah guild dengan skala tertentu di Heavenland itu sangatlah luar biasa. Bahkan untuk guild kecil, untuk dapat memperoleh posisi dalam pencapaiannya di dalam kompetisi besar itu tidaklah mudah. Dan lagi, di saat guild tersebut sudah berkembang menjadi lebih besar, maka pertumbuhan ekonomi mereka juga bertumbuh kuat. Dan juga yang pasti akan terjadi adalah hubungan berdasarkan manfaat dari orang-orang di dalam guild pun akan semakin rumit. Jadi sudah bisa dibayangkan, untuk menjadi satu di antara 5 guild besar, akan seberapa besar dukungan yang ada di belakang mereka. Dengan kekuatan mereka yang seperti itu, maka apabila mereka ingin menyelidiki identitas pemain, itu sangatlah mudah. Jadi jika ada seseorang yang memprovokasi mereka, maka mereka akan dengan sangat mudah menghancurkan orang itu selayaknya sepotong kue. Lingxi pun akhirnya menyadari dengan tindakannya ternyata telah membuat masalah di kehidupan orang lain. Dan untuk kedepannya, ia harus menemukan cara supaya semua hal itu menjadi jelas dan tidak mempengaruhi orang lain lagi. Akhirnya mereka telah sampai di markas besar. Di hadapan mereka kini telah ada Guildmaster dan Wakil Guildmaster Nebulos. Wakil guild pun lalu mengajak mereka masuk ke ruangan untuk berbicara. "Tiana, sebagai kapten dari divisi ketiga, apa ada yang ingin kau sampaikan?" tanya wakil guild. Tiana pun lalu memperkenalkan Lingxi kepada mereka dan akan menjelaskan tentang apa yang terjadi. Namun belum sempat selesai berbicara, pembicaraannya dipotong oleh Lingxi. "Mari langsung ke intinya saja. Orang yang ingin kau tanyai adalah aku, kan? Tidak perlu untuk membawa Tiana ke dalamnya." Guildmaster pun lalu menatap serius ke arah Lingxi. "Aku tahu ini tentang kolaborasiku dengan Celestial dalam menyelesaikan dungeon tingkat Insanity. Singkatnya, aku membutuhkan uang dan hanya memiliki beberapa ide mengenai dungeon ini. Jadi aku membantu mereka menyelesaikan dungeon dengan imbalan uang. Apa kau tahu orang yang berkolaborasi denganmu adalah Guildmaster Celestial, Unrivaled Bluecloth? Aku akan melayani siapa saja orang yang membayarku. Bahkan jika itu dari guild nomor 1 sekalipun, aku akan tetap menerimanya asalkan aku dibayar. Itu bukan berarti guild kita memiliki aturan bagi anggotanya untuk memiliki kerjaan sampingan, kan? Bagaimana kau bisa mengenal Unrivaled Bluecloth? Dan bagaimana kamu bisa tahu cara menyelesaikan tingkat Insanity?" Seorang teman memperkenalkanku. Dan untuk tingkat kesulitan Insanity, itu semua berdasarkan informasi yang aku kumpulkan. Bermacam-macam pertanyaan diajukan oleh wakil ketua. Bahkan mengenai Lingxi yang menyembunyikan identitasnya pun juga dipertanyakan. Namun semua itu dapat dengan mudah dijawab oleh Lingxi dengan jawaban yang masuk akal.
Hingga pada akhirnya Guildmaster menghentikan wakil guild untuk bertanya. Ia pun lalu berkata bahwa tidak ada yang salah mengenai apa yang dilakukan Lingxi. Menurutnya, hal tersebut sangatlah wajar dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan. Dan hal yang telah terjadi membuktikan bahwa memang Lingxi adalah benar-benar orang yang memiliki kemampuan. Guildmaster sebenarnya memanggil Lingxi hanya untuk memahami sesuatu, dan ia kini telah paham betul dengan apa yang menjadi tujuan Lingxi. Lalu Guildmaster mengizinkan Lingxi untuk pergi, sedangkan Tiana diperintah untuk tetap tinggal. Namun, tiba-tiba Lingxi berbicara lagi. Aku punya permintaan, dan aku akan pergi setelah mengatakannya. Guildmaster pun mengizinkan Lingxi untuk berbicara. Aku bisa mendapatkan pencapaian yang besar untuk guild, jadi berikanlah aku izin spesial. Aku berharap untuk membentuk tim ofisial independenku sendiri. Ucap Lingxi yang mana hal itu merupakan salah satu cara supaya Tiana tidak lagi terkena masalah dengan apa yang akan dilakukannya lagi nanti. Baiklah, tetapi aku harus melihat hasilnya dalam waktu sebulan. Apa itu tidak apa-apa? 1 bulan. Kau pasti punya persyaratan kan? Jika dalam waktu 1 bulan tim yang kau bentuk mampu memasuki peringkat di antara 10 teratas tim leaderboard, maka aku akan mengizinkan tim independenmu menjadi permanen. Baiklah, kita akan bertemu lagi dalam sebulan.